mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan membawakan kalian sebuah kisah kerealistisan karena cuma di film ini kalian bisa melihat seorang begunal tidak akan mati-mati, melainkan hidup permanen dengan seluruh bagian tubuhnya yang udah kena dark system. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Sebelum gue tahu kalau Agus Buntung ternyata seorang ateis karena tidak memiliki Tuhan, baru mulai udah gelap. Terdapat tetangga gua yaitu Bapak Selamat yang menyumbangkan cuannya untuk korban bencana alam. Namun ketika mereka pergi, dua begunal ini malah melahap beberapa bahan sembako yang padahal ingin di-giveaway-kan kepada korban bencana alam. Di sisi lain, terdapat seorang woman yang lagi GB pahala tapi haus validasi sampai saat beribadah direkam oleh kameramen. Panggil aja woman ini Lela yang selesainya GB pahala, ia pun mendapatkan titah untuk memberikan sumbangan giveaway kepada korban bencana di Plaza Glodok yang kebakaran saat nyewa LC. Aduh. Karena kebetulan Lela adalah anak dari dua begunal di awal film tadi bernama Jaka dan Dara yang menjabat sebagai RT. Dikasih jadi RT aja udah korupsi, apalagi jadi DPR. Ketika Lela pulang, orang tuanya pun begitu bagong karena anaknya berhasil mengumpulkan sumbangan berbentuk amplop putih karena kalau coklat dikira nombor Hello Kids. Aduh. Dimana Lela ini rupanya kagak tahu memiliki orang tua begundal akibat orang tuanya begitu mengdoblehkan saat berada di depan anaknya. Bu, uang cash. Nanti ibu bisa belanja. Nanti orang pada curiga, Pak. Kalau mereka takut keciduk warga, cuy. Kalau di tempat yang entah berantah malah takut tercium petugas pajak. Cuaks. Nah, malam harinya tiba-tiba terjadi gempa, tapi kali ini bukan lokalan, karena kalau lokalan akan menghasilkan member FF yang muncul di rahim seorang woman. Pukul Pak, Bu. Karena gempa ini membuat mereka berdugem ria dalam rumah, sementara di luaran para warga udah melakukan joget Harlem Shake akibat panik kagak karuan. Semuanya tenang. Pala bapak kau tenang orang gempa. Namun setelah mengucapkan kata tenang, kini gempa itu udah reda dan seketika Pak Ustadz pun berfliker ke sana untuk menyuruh Jaka yang menjabat sebagai RT untuk turun ke lapangan menyaksikan para korban bencana gempa secara live streaming. Syukur alhamdulillah rumah kita masih utuh. Rumah kita berdiri begini, terbuat dari bahan-bahan bangunan yang terpilih, yang mahal. Anjas, bukannya karena pakai kuli Jawa bernama Maul, Bang? Apa cita-citamu? Kulit. Kala itu saat Lela turun ke lapangan, ia pun mencoba membantu para warga dengan menyumbangkan beberapa tetes betadinnya, sedangkan Jaka, aduh. Tapi mereka nggak punya tempat berteduh. Gimana kalau Bapak tampung mereka, Pak? Malah disuruh nampung korban bencana di rumahnya, anjing. Kagak ngotak banget rekomendasi Pak Ustadz. Mendengar itu, Jaka langsung pulang mengabarkan istrinya yang tentunya sang istri kagak mau, sementara Jaka sebenarnya gas-gas aja karena yang ia takutkan, nah ini nih. Nanti Bapak pemilihan RT tahun depan tidak terpilih lagi pasti. Itu dia, biasalah guys, menjelang pemilihan apapun itu semua orang caper cuy. Si Dara yang takut Jaka kagak kepilih lagi karena nanti takutnya kagak bisa melakukan pengkorupsian uang sumbangan. Akhirnya ia pun terpaksa memberikan izin namun dengan syarat dan ketentuan seperti ini. Tapi ingat, jangan sampai ada yang ke dalam. Buset, itu kalau mau boker disuruh di halaman rumah kah? Dimana karena otak para minion ini pada diambang kepunahan, kalau bisa dibilang SDM-nya jauh ketimbang SDM rendah beberapa warga kita, karena bisa-bisanya mereka pun malah memuji kebaikan Jaka. Iya, nggak salah kita pilih Pak Rusdi jadi RT ya, Bu. Beginilah guys, kalau kalian yang SDM rendah kagak segera upgrade SDM, kagak bisa bedain orang baik sama setengah baik, anjing. Tapi ingat, jangan sampai ada yang ke dalam. Terima kasih, Pak. Kasih, Bu. Nah, di dalam rumahnya, Jaka pun merekomendasikan mencari perhatian yang lebih ekstrim lagi dengan menyumbangkan beberapa sembako yang kemarin ditilep oleh mereka berdua. Karena semakin baik mereka di mata warga, maka kemenangan di tahun berikutnya bisa melawan kotak suara yang kosong. Anjas. Sembako kita kan banyak. Gimana kalau kita jual ke mereka? Lah, ini mah bukan nyumbang. Keesokan harinya saat para donatur datang menyumbangkan donasinya, di sana ada Lela yang melihat seorang nenek-nenek seperti terkena shadow band di bagian kakinya. Nek, kenapa, Nek? Kaki Ibu pegal-pegal. Udah gua tebak ini bakalan iklan Hotin Cream. Nih, Hotin Cream Strong. Bisa-bisanya orang lagi kena bencana malah lakuin endorse anjing.
Selain endorse salep urat yang menghangatkan badan, rupanya kesempatan ini juga dipakai oleh Lela melakukan endorse sebuah snack yang bisa meledakkan gusi gigi dengan coklat dengan menawarkan para bocil korban gempa yang kelaparan. Aku kira cuma anak-anak aja yang suka, ternyata aku doyan juga. Gini amat dah konsep periklanan di dalam film. Di sisi lain, rupanya dua begunal ini sedang melakukan penjualan sembako ke para warga kampung tetangga yang harganya buset dah. Satunya 20.000 jadi 40.000. Itu nggak kemahalan, Bu. 40.000 harga mie di warung samping puncak pun ketar-ketir. Selain harga mie yang begitu kagak ngotak seperti kepala adudu yang kotak, ada juga selimut yang dibanderol dengan harga yang sangat-sangat ekstrim. Bu belanja. Saya jual ke ibu murah aja 500.000. Alamat, Pak. Jual murah bala bapaknya lah. Mending make kain kafan anjing kalau gini. Dan karena Minion ini begitu botol, ia pun malah mau membeli selimutnya meskipun dengan harga 500.000. Beginilah guys, kalau istri pejabat lagi kena bencana alam, selimut 500.000 pun digasken. Kala itu ada mama yang kepanikan akibat anaknya akan segera wasted, di mana saat tiba di tenda perawatan, Anak saya panas, sudah 3 hari tidak minum susu, dokter. dan kalian tahu apa kata dokter? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum juga dicek udah vonis inailahi. Kembali ke tempat dua begunal ini yang lagi stres. Ini gimana nggak pusing? Hari ini tuh kita baru untung 300%. Beginilah bentukan makhluk yang kurang bersyukur guys. Akibat stok selimut udah mulai menipis karena penjualan selimut mereka yang paling laku dan paling laris. Apalagi jika diberikan spray, bisa-bisa make suara Pak Prabowo cuy. SDM kita terlalu rendah anjing. Orang jualan spray make suara presiden aja udah banyak yang check out ngiranya beneran. Tak berselang lama datanglah Lela yang berhasil menciduk penggelapan sembako orang tuanya yang tersimpan di sebuah gudang. Namun sebelum bacotannya semakin mendalam, Jaka pun mengungkapkan tujuannya ia menjadi seorang RT begundal. Bapak berbuat seperti ini. Bapak itu ingin punya motor baru. Cuman pengen beli motor doang sampai segini ribetnya. Padahal tinggal scan KTP para warga buat didaftarin pinjol kelar. Sesat. Dan mendengar bacotan dari bapaknya, si Lela mengungkit tentang yang namanya azab. Meskipun seketika cangkem kedua orang tuanya mengeluarkan roastingan seakan-akan kagak percaya azab. Ampun, azab itu tahayul. Apa tuh azab? Tapi ketika diberikan salam grand opening oleh Iudora, akhirnya mereka pun sedikit ketar-ketir meskipun jiwa meyakinkan kalau itu suara petir kakek Zeus. Nah, setelah tahu memiliki orang tua begundal, kini Mbak Lela mencoba GB pahala. Siapa tahu ada orang tua kaya raya yang mau mengadopsinya akibat tahu akan mengyatim piatukan di akhir film. Sementara kedua orang tuanya kembali melanjutkan pengGB dosaannya, datang langsung ke lapangan mencari para warga yang kelaparan. Berapa? 40.000. Seketika 100 telepon tak terjawab dari owner warung Madura. Dan dengan menggoblok-goblokkan para warga yang kelaparan, kini akhirnya si Jaka udah bisa meng-review harga motor, sedangkan istrinya udah bisa memiliki perhiasan yang diinginkannya. Yah, beginilah guys kehidupan begundal di kampung. Kerja cuman buat beli perhiasan dan gaya hidup. Di hari itu juga, saat udah kelar beli motor, mereka pun melihat sebuah mobil donasi dari orang-orang yang ingin GB pahala. Itu lebih bantuan untuk orang-orang yang kena musibah. Sehingga datanglah ide dari otak Jaka yang ingin melakukan pembegalan. Baru aja punya motor, sekarang OTW punya Grand Max juga bang. Nah, di saat bantuan itu udah tiba di lokasi, tentunya kaum SDM rendah langsung bodo amat mengantri rebutan is number one. Udah kayak diskon thriftingan aja anjing. Anak saya sakit, Pak Ustadz. Sudah beberapa hari kena diare. Lah, lu kenapa marah-marah ke Pak Ustadz, Bang? Di malam harinya, kini Jaka udah merekrut 3 orang member begal agar bisa mendapatkan Grand Max berspek turbo cahaya ilahi. Dimana ketika mobil itu lewat, ia pun menemukan seorang minion yang rebahan santuy di aspal yang baru aja diperbaiki oleh Willy Sublim. Karena kalau pemerintah setempat harus menunggu pemilihan dulu, waduh, bahaya nih. Bang, bangun bang. Ketika ingin menolongnya, tiba-tiba pasukan begal langsung menyerang mereka, sehingga akhirnya Jaka berhasil mengsold outkan sebuah mobil pick up.
Di pagi harinya, seorang minion pun membawa anaknya ke puskesmas dengan latar jalanan yang sangat mulus seperti tidak pernah terjangkau oleh kendaraan. Pemerintah di sana ngapain aja, coba sampai jalanan bisa semulus ini. Namun sayangnya saat sampai, puskesmasnya malah tutup dan malah ada Jaka yang di sana berjualan obat dengan harga obat diare di harga 100.000. Buset dah, naiknya ratusan persen udah kayak kripto. Anak saya butuh obat itu, Pak. Itu bukan urusan saya. Kala itu salah satu minion pun langsung melapor ke tempat pengungsian kalau Jaka berjualan obat yang bisa bikin senam jantung ketika mendengar harganya, sehingga mereka langsung patungan nyali seperti anggota THSP untuk melakukan keroyokan OTW rumah Jaka. Ya, kalau sendirian kagak berani soalnya mereka cuaks. Nah, ketika mereka sampai rumah Jaka, rupanya Jaka sedang mengaki anaknya sendiri dari rumah akibat kebanyakan spam bacotan yang membuat bapaknya ingin tobat. Di mana saat tahu mereka memiliki RT spek harta birahi seperti ini, masing-masing bapak-bapak langsung mengeluarkan tutur rahayunya. Ayo kita turunkan Pak Rusdi sekarang juga dari jabatan RT. Yang pasti saya tetap akan menjadi ketua RT sampai tahun depan. Nah, ini nih, kalian udah tahu kan kenapa dia yakin? Yap, benar, udah merencanakan serangan fajar. Keesokan harinya ternyata Jaka lagi-lagi check out motor baru, kali ini berspek Vario karena ora Vario ora tersno. Sementara istrinya malah asik tiduran rebahan santuy permanen, namun saat bangun ia pun merasakan kebelet boker yang begitu ekstrim. Bahkan Jaka pun bingung bagaimana cara membuat istrinya sementara ia malah pingsan. Ketika anak buah dokter kematian datang untuk mengecek kondisi istri Jaka, ia pun memvonis kalau istrinya harus silaturahmi dengan alat sedot darah tiap bulan akibat saat muda kebanyakan makan seblak lepel malaikat kematian. Namun kata-kata dokter tak membuat Jaka takut di masalah biaya karena kondisi keuangannya udah di atas anggota keluarga Rothschild. Pokoknya dengan uang, semua permasalahan selesai. Ibu yakin itu dong. Anjas, dengan uang bisa regenerasi nyawa. Nah, beberapa bulan kemudian seluruh harta Jaka pun udah habis akibat membiayai jasa cuci darah istrinya. Bahkan satu-satunya cara untuk bayar cuci darah lagi dengan menjual rumah mereka. Lagian hidup cuman ngandelin kerja jadi RT. Di sana Jaka pun tiba-tiba ingin masak air, namun sebuah editan realistis pun langsung terjadi. Anjas, itu api kira-kira pakai apa efeknya ya? Membuat Dara auto panik karena asapnya begitu menghiasi hidupnya seperti cintamu padaku, Anjas. Sementara di luar para warga udah panikan bukannya menelpon damkar. Meskipun dengan bantuan mereka, Jaka dan istrinya berhasil dibawa ke tenda pengungsian untuk bermeet and greet Ria dengan anak buah dokter kematian. Dengan bantuan para dokter, akhirnya mereka bisa terselamatkan dari open member yang akan dibawa oleh malaikat maut ke neraka meskipun Jaka masih terkapar lemas tak berdaya. Beberapa hari pun berlalu, dokter pun merekomendasikan untuk memulangkan Jaka akibat keberadaan Jaka cuma menu-menuhin ruangan pengungsian doang. Buset dah, ini udah sebulan lebih masa ia bantuan dari pusat kagak datang-datang. Alhasil karena Dara sekarang lumpuh sementara Jaka punya penyakit lemes, mereka pun minggat dari sana menggunakan kursi roda, tapi malah nyungsep. Akibat Supra Koperasi begitu semangat mencari nasabahnya. Nah, ketika mereka sampai di rumahnya, api-api kebakaran pun masih hidup, kagak padem-padem. Pokoknya kebakaran Plaza Glodok pun kalah sama kebakaran rumah Jaka. Udah berhari-hari masa ia masih menyala. Dimana karena kagak punya rumah lagi, terpaksa Jaka dan istrinya harus melalang buana mendorong istrinya memakai kursi roda yang didapat dari hadiah Ciki Komo. Bahkan makan pun mereka harus melakukan kocok-kocok berhadiah dari tempat sampah. Anjing, giliran adegan makan hasil tempat sampah dibuat realistis. Selesainya makan, entah apa yang merasuki mereka karena udah tahu kondisi lagi hujan tapi tetap juga berkeliling dunia, healing menggunakan kursi roda sampai mereka pun langsung hilang. Itu dia hilangnya. Alhasil lagi-lagi mereka harus menyusahkan tim Basarnas, terlebih lagi karena kecelakaan ini membuat istrinya auto wasted. Dan tak berselang lama datanglah para warga yang berusaha menolong, tapi saat turun tiba-tiba tubuh Dara mengeluarkan asap airdrop PUBG Mobile, tapi bedanya ini berwarna klepon. Yang kemudian mayat Dara langsung dibawa menggunakan tandu zaman megalitikum karena kalau zaman Bu Megawati itu 2001 sampai 2004.
Di mana saat sampai di tempat pengungsian dengan melewati jalan yang begitu bagus seperti memakai aspal buatan luar negeri, di sana ternyata terdapat Lela dan calon ayangnya yang bagong melihat bapaknya masih hidup. Nah, singkat cerita, ketika pengantaran jenazah maknya OTW Liang Lahat, tiba-tiba hujan pun mengguyur area Nganjuk City. Kebetulan Mbak Rara Pawang Aci mengarahkan temannya ke lokasi pemakaman, sehingga Liang Lahat Dara pun harus terbenam oleh air hujan. Namun sayangnya sang editor tak memberikan efek jedak-jeduk untuk menyusahkan para warga karena buset dah, tiba-tiba udah dimakamin aja. Namun tiba-tiba jantung Jaka pun mendadak mendagdikduk serrrr. Tiba-tiba malaikat maut ingin mempertemukan Jaka dengan istrinya yang lagi mendaftar memasuki gerbang neraka. Tapi sayangnya si Lela malah mengtop-upkan billing kehidupan ke bapaknya meskipun udah terkena dark system dilihat dari gaya tangan bapaknya yang seperti chef di luar negeri ketika menaburkan sebuah garam. Gelap-gelap. Bahkan udah 3 tahun pun berlalu, si Jaka bisa-bisanya masih hidup dan hanya bisa AFK di depan meja makan, menyaksikan anak dan menantunya makan akibat tenggorokan Jaka udah terganjal Oki Jelly Drink satu pabrik, jadi sudah dipastikan kagak akan lapar sampai Wakanda menjadi negara maju. Beberapa tahunnya lagi, meskipun Lela udah memiliki seorang bocil, rupanya bapaknya masih sama, hidup permanen, di mana saat dicek oleh dokter, seluruh organ Jaka udah hancur lebur, tapi anehnya ia masih tetap hidup dalam kondisi cacat. Bahkan katanya si Jaka sampai era manusia pindah ke Mars pun masih tetap hidup sendirian di bumi, meskipun seluruh warga kampung sana udah menjadi fosil. Beginilah guys, kata-kata para orang tua zaman dulu. Hidup tak payah, mati pun tak mau. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika ingin cepat kaya, berjualanlah sesuai kondisi dan tempatnya agar kalian bisa bebas menaiki harga. Seperti contohnya Jaka berjualan harga mahal di tengah para warga yang kena gempa bumi. Dan jika kalian ingin menerapkan di Indonesia, kalian bisa berjualan celurit di tengah-tengah para beban keluarga yang lagi tawuran, karena tentunya barang itu akan laris untuk mengurangi sampah-sampah masyarakat yang ada di muka bumi. Oke, gua Wisnu. Stay wak-wak guys.